Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas 3 contoh soal gerak mengelilingi ya. Nah, dalam 3 soal ini kasus-kasusnya itu kita mau mencari energi kinetik dan kecepatan suatu benda ya, dengan kondisi di mana bolanya, maksudnya benda-bendanya itu atau objeknya itu menggelinding. Oke. Soal nomor 1, sebuah bola pejal menggelinding dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika massa bola tersebut 5 kg, berapa energi kinetiknya? Oke, yang kita ketahui pertama bahwa kecepatannya itu 10 meter per sekon. Oke, dengan massa bendanya itu 5 kg. Nah, hal itu bendanya itu apa? Berupa apa? Bola pejal. Rumus dari bola pejal, rumus inersi dari bola pejal apa? 2 per 2 per 5 mr kuadrat. Oke, sekarang kita lihat, karena dia menggelinding makanya nya ada 2 dong. Oke, ada energi kinetik translasi, ada juga energi kinetik rotasi, karena ya dia bertranslasi ya, bergerak dengan kecepatan v, dan dia juga bergerak dengan berotasi, dia berputar, atau sederhananya dapat dikatakan menggelinding seperti itu ya. Oke, maka energi kinetik translasi itu 1/2 mv kuadrat ditambah energi kinetik rotasi itu 1/2 i omega ya, omega kuadrat. Oke, maka 1/2 mv kuadrat ditambah 1/2 rumus i sendiri tadi untuk bola pejal ya, inersia sendiri 2/5 mr kuadrat, 2/5 mr kuadrat. Oke, omega ya, kita mau mencari kecepatannya. Oke, kita ganti dengan kita mau mencari kecepatannya, maka v sama dengan omega dikali r kan. Oke, maka kalau omega itu sama dengan v per r, karena sini kuadrat ya, berarti menjadi v kuadrat per r kuadrat. Nah ya kan. Oke, ini r kuadrat, ini r kuadrat, berarti habis dong. Oke, maka sama dengan 1/2 mv kuadrat ditambah 2/10 mv kuadrat. Nah, semua kan variabel-variabelnya kita tentukan ya, sesuai dengan yang diketahui dalam soal, ada m, ada v. Oke, jadi kita tidak perlu khawatir lagi untuk menjawab soalnya. Nah, karena di sini ada mv kuadrat, di sini juga ada mv kuadrat, maka bisa 1/2 ditambah 2/10 mv kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke. Lanjut, 1/2 sendiri ditambah 2/10 itu jika disederhanakan menjadi 7/10 mv kuadrat. Oke, kita tinggal masukkan variabel-variabelnya. 7/10, m nya 5 kg. Oke, v nya 10 ya, v nya 10 berarti v kuadrat 10 kuadrat itu 100 kan. Nah, ini habis, ini 10, 70 dikali 5 itu hasilnya 350 joule. Oke, jadi energi kinetiknya itu 350 joule. Jadi jawabannya itu yang C. Oke, seperti itu ya. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Silinder pejal berjari-jari 5 cm bermasa 0,2 kg bertransaksi dengan kelajuan linear 4 meter per sekon. Tentukan energi kinetik silinder jika selain bertranslasi, silinder juga berotasi. Oke, pertama kita tahu bahwa jari-jarinya itu ya 5 cm. Nah, 5 cm itu sama seperti 0,05 ya, 0,05 meter, atau bisa 5/100 meter ya, atau bisa 5/100 meter. Nah, lalu itu masanya sendiri 0,25 kg, atau seperti 25/100 kg. Nah, kecepatannya itu 4 meter per sekon. Nah, bendanya sendiri, rumus benda sendiri untuk silinder pejal ya, rumus benda untuk silinder pejal, rumus moment inersi untuk benda silinder pejal maksudnya ya, itu silinder pejal 1/2 m r kuadrat kan. Oke, ini sangat mudah sekali, berarti nya itu sama dengan 1/2 mv kuadrat ditambah 1/2 i omega kuadrat, sama dengan 1/2 mv kuadrat
ya, ditambah 1/2 karena silinder pejal kan rumus momen inersia silinder pejal itu 1/2 mr kuadrat dikali v kuadrat per r kuadrat. Nah ini habis ya. Oke, maka 1/2 mv kuadrat ditambah 1/4 mv kuadrat. Nah seperti itu. Lanjut, ini kan bisa kita ya sederhanakan kembali 1/2 ditambah 1/4. Oke, m v kuadrat 1/2 ditambah 1/4 jika disederhanakan menjadi 3/4 mv kuadrat kan. Oke, sama dengan 3/4 m nya itu tadi 25/100 ya, v kuadratnya tadi 4 jadi 16 ya, karena 4 kuadrat 16. Maka hasilnya kita peroleh itu adalah ini 4 ya, 4 kali 25, 4 kali 25 juga 100 ya, 4 kali 25 100, 100 bagi 100 itu hasilnya 1 kali 3 itu hasilnya 3 joule. Nah seperti itu ya. Oke, jadi jawabannya B. Nah saya kira soal-soal seperti ini tidak mudah, tidak sulit untuk dikerjakan. Kita hanya tahu yang penting di sini kita tahu berapa persamaan dari momen inersia benda-bendanya ya, misalkan silinder pejal, bola pejal, silinder berongga atau bola berongga. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Sebuah silinder pejal bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon menaiki bidang miring dengan sudut 30 derajat. Berapakah tinggi maksimum dan berapakah jarak yang ditempuh? Oke. Nah, kita lihat bahwa dia menaiki bidang miring. Oke, kita lihat. Ini kita. Oke. Dia menaiki bidang miring. Oke, seperti ini ya. Nah, yang diketahui itu pertama kecepatannya 10 meter per sekon. Oke. Kedua, sudutnya ya, sudutnya 30 derajat. Oke, yang kita tahu bahwa dia silinder pejal, berarti momen inersia dari silinder pejal itu 1/2 ya, 1/2 mr kuadrat. Oke, kita ganti warna. Oke, kita jawab ya. Nah, kan ada perubahan energi ya. Pertama dia mengelilingi dan bertranslasi ya, energi kinetik rotasi dan translasi ya. Setelah itu dia mencapai ketinggian. Nah, mencapai ketinggian sehingga dia punya energi potensial sebesar H ya, sebesar H. Nah, berarti Eka translasi ditambah Eka rotasi sama dengan M kali G kali H. Oke, seperti itu ya. Kita ganti saja warnanya karena kurang terang. Oke, lanjut. Eka translasi 1/2 mv kuadrat ditambah 1/2 I omega kuadrat ditambah M kali G kali H kan. Oke, 1/2 mv kuadrat ditambah 1/2, kita ubah ini ya, momen inersia dari silinder pejal itu 1/2 mr kuadrat. Oke, oh ini bukan ditambah ya, tapi sama dengan, sorry, ini sama dengan. Oke, dari energi kinetik ya berubah menjadi energi potensial. Oke, seperti itu maksudnya, sama dengan M. Sorry ya, ini ngawur. Oke, kita hapus dulu. Oke, 1/2 mr kuadrat ini kita ubah lagi menjadi v kuadrat per r kuadrat kan, ini habis. Oke, kali sama dengan M kali G kali H. Oke, kita pindah. Nah, berarti 1/2 ya mv kuadrat ditambah 1/4 mv kuadrat sama dengan M kali G kali H. Oke, lalu itu, nah ini bisa kita sederhanakan. 1/2 ditambah 1/4 mv kuadrat sama dengan M kali G kali H. Di sini ada M, di sini ada M, maka bisa kita hapus. 1/2 ditambah 1/4 jika disederhanakan menjadi
3/4 ya, 3/4. V nya kan 10 kuadrat itu 100. Oke, sama dengan G nya itu 10 ya, kita anggap 10 meter per sekon kuadrat. Hanya kita cari, maka ini kalau dibawa ke ruas kiri menjadi ini 10 100 bagi 10 itu ya 10, ini sisa 10. Oke, 10 kali 3 itu hasilnya 30 ya, dari 30/4 H, atau H sama dengan 7,5 meter. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi hanya itu 7,5 meter. Jadi kita dapat jawabannya A. Nah, kita buktikan ya. Apakah jarak yang ditempuh, maksudnya dari sini ke sini, itu sebesar 15 meter. Kita buktikan. Nah, sini kan hanya itu 7,5 meter. Oke, sini kan ada sudut ya. Nah, kita pakai rumus apa nih? Nah, kita kan bisa pakai rumus trigonometri sin theta ya. Sin theta itu kan dia depan per miring. Oke, depannya apa? Depannya H, miringnya S ya. Sin 30 derajat itu berapa? Oke, kalau sin 30 derajat kan itu 1/2. 1/2 berarti 1/2 H per S. Nah, berarti 1/2 ya, 1/2 hanya kita sudah ketahui tadi 7,5 dan S. Oke, S jarak ya, bukan ini. Nanti kalian keliru ya, ini bukan 5 tapi S. Oke, seperti itu. Lanjut, berarti kali silang S sama dengan 7,5 kali 2, hasilnya 15 meter. Oke, tepat ya, 15 meter. Jadi jawabannya A. Nah, oke, itulah ketiga contoh soal dari saya. Semoga apa yang kakak berikan dapat bermanfaat. Oke, sekian dan terima kasih ya. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe channel ini.